Hari ini dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Pak Tristan untuk hadir di depan. Selamat sore Pak Tristan. Buat tetungkian. Sini kita, Brother Prince. Santai. Ya, beliau lebih konghucu daripada saya. Enggak juga. Mengapa tertarik ya dengan hubungan antar agama, bahkan belajar agama Katolik juga, Islam juga, sekarang Hindu juga, bagaimana Sausang? Oke. Ibarat sebuah produk, saya ini kan hybrid. Ya, dan kita nggak ada yang original sebenarnya. Kalau kita mau bahas itu, ada yang kakeknya dari Tiongkok kayak saya, tapi nenek buyut saya tuh orang Bogor, orang Sunda. Ya, saya tuh kalau kita pinjam terminologinya Benny, siapa para pakar budaya dari UI, itu ada istilah Cina Benteng. Nah, saya termasuk yang disebut Cina Benteng, atau bahasanya Ong Hokam itu ada, dia mengkategorikan Cina Toto dan Cina Babah. Kalau di Singapura ada istilah peranakan. Nah, saya termasuk yang peranakan. Kakek buyut saya datang zaman dinasti Ming akhir. Karena kebetulan kita Konghucu wajib mengenal seluruh generasi tiap leluhur kita. Jadi saya generasi ke-7. Walaupun secara fisik saya mungkin sama Fritz lebih Tionghoa Fritz gitu. Tapi kalau secara ideologis boleh diadu. Ya, itu ya. Jadi saya ya tadi hybrid tadi. Buat saya kan lahir di zaman Orde Baru itu, Brother Prince. Ya, 99 saya lulus SMA, saya lihat Brother Prince itu 2001, belum lahir jadi waktu saya lulus SMA. Saya sekolah di Budi Mulia, Romo sudah. Dulu kalau kita mau sekolah, kita cuma suruh pilih itu 5 kolom gitu cuma ada. Jadi itu kejahatan negara terhadap warga negara. Negara harusnya kalau kita ambil teori demokrasi dari Yunani segala macam, dia harusnya melayani kita, tapi dalam konteks itu justru membatasi kita. Kita harus pilih lima agama tuh yang nggak ada aturan sebenarnya. Konghucu itu sebenarnya nggak pernah merasa diakui atau tidak diakui, dan itu nggak penting itu. Karena soal faith itu sebenarnya nggak menarik. Cuman stereotip menyatakan kita teman-teman Tionghoa dianggap yang pemilik modal, duitnya banyak, kayak yang di Glodok gitu ya. Makanya kalau di Glodok termasuk epicentrum kerusuhan yang paling chaos tuh. Tapi kita yang di komunitas Cina Benteng di Bogor di mana waktu 98 tuh enggak. Nah, balik lagi tadi pertanyaan Brother Prince. Jadi ya dari lahir papa saya Konghucu, kakek saya bahkan foundernya Matakin. Jadi kalau kita suka berguyon tuh, kalau Gus Dur tuh keturunannya Kiai Yasin, jadi dia punya truk bus. Saya juga kalau di komunitas Konghucu punya truk bus juga. Nah, makanya saya jadi termasuk ya bisa mengisi posisi-posisi penting lah di Matakin, karena faktor kakek saya dulu hero-nya Konghucu waktu lawan pemerintahan Soeharto. Ya, kira-kira gitu, dia berani. Dan secara ekonomi kita tuh nggak punya duit, miskin tuh, bukan pemilik modal. Kita bokap kita tuh guru gitu, ngajar, nggak kaya seperti apa yang distereotipkan orang bahwa Tionghoa itu duitnya banyak, ya punya ini, dia nggak mau jadi guru gitu. Enggak. Papa saya selalu mendoktrin saya bilang waktu itu, ya kita nggak kaya, kita nggak apa, tapi ini soal dignity, soal martabat. Jadi kalau Konghucu dilarang sama pemerintah, salah satunya cara kita lawan. Kita fight. Orde Baru menarik. Dia tuh nggak pernah larang kita ibadah sebenarnya. Kita tetap beribadah. Boleh di Kung Miao di tempat kelenteng boleh. Cuma di expose di luar, misalnya kalau mau ada potong tepekok dilarang. Jadi yang dihajar itu sebenarnya hak-hak sipil gitu. Mau nikah, papa saya nikah secara Konghucu. Pas dia mau catetin catatan sipil, nggak dicatetin tuh, nggak mau negara tuh. Jadi di akte saya sampai sekarang saya nggak pernah rubah. Saya telah lahir seorang anak pada 23 Februari 1980 bernama Tristan. Dari ibu, di nama mama saya itu, bapaknya nggak ada. Karena saya dianggap haram oleh negara. Ini kejahatan negara terhadap warga negara lagi pada saat itu.
Tapi buat saya itu bukan soal. Buat kami yang Konghucu tetap kita dikasih orang Konghucu walaupun catatan sipil udah catat. Gus Dur dengan keberaniannya dia cabut tuh Impres 1467 yang isinya ekstrim tuh, melarang adat secara garis besar gini, melarang adat istiadat budaya Cina, waktu itu istilah Cina, agama Cina. Nama saya jadi Kristen itu juga akibat kesalahan Orde Baru. Nama saya itu dibilang Tantayang sama Maling Siliong. Tapi bapak saya takut juga kan, karena kita udah didiskriminasi. Jadi Kristen namanya. Banyak kalau saya sekolah saya dianggap seorang penganut Kristiani. Iya, Kristian dong. Padahal nama saya itu Kris spasi Tan. Tan itu marga saya. Saya satu marga sama Haritanu Sudibyo. Cuma beda nasib. Ya, cuma kita harus rumuskan nasib itu soal apa yang mana. Ya kan? Buat saya nasib saya mungkin lebih baik. Ya, karena ukurannya beda-beda. Ya kan? Nah, itu. Tapi kemarin ketika saya 2007 menikah, anak saya kasih nama namanya Tan Ailing, Tan Jingling, sama Tan Chaoyang. Dia Cina kok. Kita tuh kan nggak pernah bisa milih kita jadi siapa. Ada nggak yang bisa milih? Waktu kita lahir Anda jadi orang apa, nggak ada yang bisa. Kalau saya bisa milih, saya mau jadi anak Bill Gates. Duitnya banyak. Ya kan? Tapi saya jadi anak seorang tokoh Konghucu yang buat saya bersahaja, dan dia seorang yang yakin dengan keyakinannya dan dia fight even dengan segala keterbatasan. Buat saya itu kebanggaan. Itulah yang kami lakukan hari ini, teman-teman Konghucu. Jadi teman-teman, ada satu kebanggaan kita punya guyonan Romo dan teman-teman. Soeharto dia bisa bantai PKI, dia babat tuh organisasi, dia hajar semua yang melawan dia. Cuma Konghucu nggak bisa, karena Konfusius bilang dia bisa ambil semua dari semua orang, tapi hati rakyat, beliefs, faith itu nggak akan pernah bisa direbus, even dengan kokangan senjata. Nah, saya pikir itu yang bikin kita hari ini komunitas Konghucu jadi survive, tetap bertahan. Jadi kita sangat militan. Jadi kalau Konghucu disebut bukan agama, even kita Tionghoa, kita menjadi berantem tuh. Kita berani tuh. Kita termasuk orang yang disebut gabungan Cina nekat istilahnya kalau di sana. Gak Cinek kalau ada istilahnya. Kita kalau kan dibully tuh, dibully Cina loh, apa sih? Kita nggak merasa Cina. Saya suka guyon sama teman-teman saya. Kalau Tiongkok menyerang Indonesia, kita orang Konghucu di mana? Kita merah putih. Karena Konghucu mengajarkan, Konfusius mengajarkan di mana Anda tinggal, di mana Anda merasakan nikmatnya langit dan bumi punya pergerakan, di situ Anda harus mengabdi. Nggak ada sekat-sekat itu. Tapi masalah kita ini selalu orang Tionghoa dianggap Tiongkok minded, dia tidak loyal terhadap Indonesia, dia tidak peduli dan segala macam, dia animal ekonomi, mikirinnya nyari duit doang. Bukan kita tuh yang pengen nyari duit doang. Kita pengen jadi polisi tuh, nggak bisa. Kita mau jadi PNS nggak bisa. Saya mau jadi jenderal tuh dulu, nggak bisa. Saya pasti kalah tuh. Padahal kalau ngadu kita belum tentu. Saya menguasai strategi perang Sun Tzu. Iya. Kita kelas 6 SD kita udah kuasai The Romance of Three Kingdom, San Po Yen Yi. Kita tahu Kuan Kong, tokoh-tokohnya bagaimana Ai Kuo mencintai negara, patriotisme dan sebagainya. Tapi itu yang terjadi. Tapi ya, tadi balik lagi, Indonesia menurut saya sebenarnya awalnya nggak rasis, tapi ini di-create seolah-olah kita jadi punya stereotype ini. Enggak. Nah makanya Romo Sudan bilang bahwa butuh perjumpaan. Kita tuh nggak kenal, mereka nggak sayang, karena kita selalu bilang, oh ini kalau saya sama Fritz, sama-sama Tionghoa kebetulan, tapi kalau Fritz pasti stereotyping ke saya, orang Konghucu menyembah berhala, orang Konghucu nggak punya Tuhan, orang Konghucu pai-painya sama dewa-dewi. Enggak, itu keliru besar. Itu nggak bisa pernah terselesaikan karena kita nggak pernah berjumpa, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah saling tanya tuh. Itulah alasannya kenapa saya mau belajar di UIN. Saya lulus di UIN itu 2004, Fakultas Usuludin. Jadi waktu di wisuda istri saya harus pakai kerudung tuh. Nah, masuk UIN harus pakai kerudung tuh perempuan. Nah, kita sih kasih aja, kita Indonesia, buat kita itu bukan not a big deal. Saya kenapa ambil Universitas Hindu? Saya mau tahu perspektif Hindu. Karena buat saya menjadi Indonesia,
bisa menikmati keagungan semua value yang ada di agama. Itu yang penting buat saya. Karena manusia pasti dia akan masuk surga menurut perspektif Konghucu kalau dia manusiawi. Persoalan ada syarat-syarat utama dari perspektif tiap agama, ya itu juga bisa kita kaji di dalam. Kira-kira gitu, Brother Fritz, ya. Luar biasa Chow Sang. Ini bukan Chow Sang Kristen. Harusnya Jenderal Chow Chow ini miripnya. Jenderal Chow Chow. Tahu-tahu kalau dalam Romance of the Kingdom dia dianggap curang itu dia. Kekuatannya luar biasa. Ya. Kita sekali. Ya. Oh, baik Chow Sang mungkin bisa sembari pelan-pelan Chow Sang masuk ke dalam materi yang akan kita bawakan. Begitu ya, karena sudah semakin hangat ya kita ya. Oke. Tapi kalau ada yang mau interupsi boleh di perjalanan. Artinya kita discuss. Karena saya kalau masih kuliah, saya nggak mau mahasiswa saya dengerin saya kayak kambing coba aja. Dia boleh interupsi. Kalau saya salah ya debat aja, ya kan? Ya tadi saya nyangkut soal stereotyping tentang teman-teman Konghucu. Kalau saya boleh tanya pada forum, what do you think about orang-orang Konghucu? Apa yang terlintas pertama? Apakah mereka bertuhan seperti layaknya dalam tradisi Abrahamic tradition? Enggak. Ya, betul nggak? Ada yang menganggap Konghucu bertuhan seperti ada yang dalam tradisi Abrahamic tradition? Ya kan? Mungkin akan menganggap teman-teman Konghucu politeism, menyembah dewa-dewi, berhala segala macam, betul? Kira-kira gitu ya? Sebenarnya orang Konghucu itu bertuhan sangat monoteis. Kalau kita pergi ke Klonteng dimanapun, even dalam Klonteng itu kan macam-macam. Jadi Romo di tradisi Chinese folk religion itu populer itu istilah gado-gado itu. Dicampur semua orang Chinese itu kan terlalu terbuka ya. Ya kalau ada batu dia keluar nomor dipasangin togel kena disembayangin itu batu. Jadi dia sangat pragmatis. That's Chinese. You boleh terima atau tidak, itu fakta. Jadi apapun yang baik, dia oke aja. Buat dia memang akhirnya enggak ada yang bisa membuat militan. Orang Chinese juga paling banyak yang gampang konversi agama. Kenapa? Yang baik ambil aja, gitu kan? Orang Chinese itu umumnya begitu. Nah tadi balik lagi soal perspektif ketuhanan. Kalau Anda ke Klonteng manapun dalam perspektif Buddhism, Konghucu atau Taoism, karena Klonteng itu ada macam-macam, jadi dia punya background yang cenderung Buddhism kayak di film kungfu itu Shaolin Sea. Ya. Kalau Butong Pai itu Taoism. Kita yang Konghucu itu Wang Yangming, yang jadi warang di Korea Selatan segala macam itu semangat Wusetao atau Bushido-nya samurai di Jepang. Pertama kali mereka Pai atau pay respect itu detian kepada Tuhan. Itu ada di depan. Sini. Dia pasti Pai-Painya sembahyang hionya itu lupa dia cabut di depan. Dia nganggap itu yang disebut tian atau langit. Terjemahan Mandarin sekarang terlalu sederhana, dia sebutnya langit. Nah tian itu nanti mungkin bisa sambil di ini ya, set operator ya. Aku agak gaptek ya. Mana Fred? Bawah. Panah bawah. Ke arah tian. Nah ini tulisan sok ilmiah aja ya, karena kita diskusinya kan harus kekeluargaan ya Romo. Ada yang disebut Tien atau dewa apa? Apa sih kita itu nyebut Tien? Dalam Chung Yung, The Doctrine of New, itu bahasa Indonesia kitab keimanan tentang Konghucu, itu bilang Tien itu begini kata Confucius. Dia dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Agak apa ya bahasa itu? Ya multitafsir. Tapi kita percaya bahwa kita Tien itu sebagai our first ancestor. Kalau di dalam Kristenan ada istilah anak-anak Tuhan,
Di Konghucu kita itu children of God, grandson of God. Kenapa misalnya orang Konghucu sembahyang ke kakeknya, ke papanya yang meninggal, ke kong coconya, ke great grandfathersnya, ke semuanya? Karena memang pendekatannya bottom up. Jadi menurut tradisi orang Tionghoa itu Tuhan terlalu jauh, dia beyond. Makanya untuk mendekati itu dia harus sembahyang pada papanya dulu yang meninggal, kakeknya dulu, kongnya, kongconya, great fathernya. Dengan begitu baru dia bisa automatically pada God. Karena menurut Konghucu, love itu nggak bisa prudent love. Love itu harus dimulai dari yang dekat. Nggak bisa kita langsung aku mencintai Romo misalnya, baru ketemu, nggak bisa. Cinta itu harus dikembangkan dari yang terdekat dulu. Jadi bahagiakan yang dekat, baru yang jauh berdatangan. Jadi bohong kalau kita baru jatuh cinta sama pacar, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Itu gombal aja tuh. Nah, ya kan, itu aforisme aja tuh. Ya, jadi dia pertama berdoa pada Tian. Di kelenteng itu sebenarnya fungsinya sebenarnya sosial masyarakat. Dan dia itu awalnya, kelenteng itu tempat untuk memberikan respect kepada historical figure, kepada tokoh-tokoh yang berjasa. Jadi dalam tradisi Konghucu, saya, Romo Sudar, Fritz, teman-teman yang lain, itu kita punya kesempatan yang sama menjadi sening, atau bahasa Hokkien simbeng. Artinya kalau bahasa terjemahnya roh yang gemilang. Mungkin kalau kita pinjam istilah di tradisi Abrahamic tradition, masuk surga. Kalau kita meninggal, roh kita akan diterima di Sientien. Tapi syaratnya kita mau menjadi sening, kita pertama harus hao atau xiao, berbakti sama orang tua. Lalu kita harus punya kontribusi terhadap society, masyarakat. Syukur-syukur pada to the country, to the state, negara. Lalu pada universe, dunia. Jadi memang pendekatannya sangat berbeda. Jadi kalau ada istilah Konghucu disebut agama atau bukan, ya bukan. Yang agama itu cuma 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena terminologi religion itu cuma mereka yang punya. Konghucu dibilang way of life, ya way of life. Ya kalau harus mendikotomikan Konghucu dengan agama yang Abrahamic tradition, nggak tepat. Tidak bisa apple to apple komparasinya. Karena way of life-nya menurut Konghucu kan ditanya orang guru bagaimana memahami kehidupan setelah mati. Konfusius jawab itu sama Celu. Bagaimana kau bisa memahami kehidupan setelah mati, sementara di kehidupan yang real itu bisa belum paham. Karena rumus yin yang itu kalau you di basicnya oke, di resultnya pasti oke, gitu kira-kira gitu. Nah tadi balik lagi ke kelenteng. Kalau you bisa berkontribusi buat negara, buat masyarakat, buat keluarga, you meninggal menjadi simbeng, jadi roh yang dihilang. Nah tokoh-tokoh seperti Guan Yu atau Quan Kong yang di game itu, Dynasty Warrior, dia tuh tahu gak Quan Kong itu jenggot terpanjang. Itu di kantor polisi ada tuh, orang polisi hormat sama dia. Tapi di tempat rakyat juga ada romo. Rakyat butuh buat membernya kalau bersumpah untuk loyalty, dia harus sumpahnya sama Quan Kong. Kenapa? Karena Quan Kong atau Guan Yu itu dia orang yang paling menepati janjinya. Nah, Quan Kong, Fritz, Tristan atau siapapun, Gus Dur, itu dia dianggap orang-orang oleh society berguna banget. Karena dia akan dibikin kelenteng supaya next generation mempelajari keteladanan, bukan berdoa sama dia. Nah ini yang keliru. Masalahnya orang Tionghoa, dia pai-pai, dia sembahyang, dia tangannya begini tuh, cung-cung cep, ya acung-acung mancep. Ya. Ya. Saya punya kawan namanya Nusron Wahid, dulu ketua GP Ansor. Dia punya guyonan tuh. Dia pernah bilang sama saya gini, Tristan, lu curang orang Konghucu, lu berdoanya disodok-sodok. Jatuh, kalau gue berdoanya begini nungguin jatuh katanya. Ya makanya lu cepet dapet katanya. Itu guyonan aja ya. Itu Nusron pernah bilang gitu. Jadi
tokoh-tokoh itulah. Padahal cara berdoanya beda. Kalau Yu Pai sama Tien, itu dia tangannya gini, apa? Di atas kepala kita. Kalau Yu Pai-nya sama Kuan Kong, coba di sini. Kalau Yu Pai-nya sama Papa Mama Yu, di sini. Di dahi. Ada ukurannya tuh. Sayangnya semua tadi karena orang Tionghoa oke-oke aja gitu. Ada yang Pai-nya sebenarnya romo, ada yang begini-begini. Padahal di kitab ritusnya, Pai itu cuma 3 kita baca pada Tien, pada leluhur kita, and then para Sinbeng, orang-orang yang patut kita teladani. Cuma 3, makanya hanya 3. Pertama di tengah untuk Tien, kedua di kiri itu untuk Yu, pasti tahu lah, ya kan? Yu kan mungkin punya itu juga. Abu leluhur mungkin kan. Sama leluhur Yu. Dan ketiga pada tokoh-tokoh historical figure itu tadi. Nah ini yang nggak diketahui secara umum. Nah inilah yang menjadi orang banyak bilang orang Konghucu. Tapi ya tadi orang Konghucu ada yang datang ke kelenteng, dia punya masalah, punya hutang, dia pai-pai, dia kocok Ciamsi, ada nomor-nomor Oracle 00 sampai 100, keluar nomor 97, tembak togel 97 kena. Nah dia bilang, oh, Tuhan bantu gue. Nah, itu tuh. Kebiasaannya gitu. Kalau kita ke kelenteng, pernah ya, ada yang melakukan Ciamsi ya, lempar bambu itu, bila bambu, dia keluar Oracle, ramalan. Isinya syair tuh, Romo. Saat ini Kwijin belum datang, sebaiknya Anda bermeditasi lebih dalam. Ya kan? Nah bagi yang jaga di kelenteng yang butuh duit, kan dia juga kadang-kadang kuncian itu butuh duit, Romo. Dia bilang, oh ayo harus sembahyang, harus ciswa, harus pakai ini. Jadi dia dapat proyek, Romo. Kan duit urusannya. Nah, ya kan? Jadi dia bilang ini jelek lamarannya, juga harus lepas hewan, juga harus lepas pura-pura semuanya. Padahal dari seluruh ramalan atau Ciamsi yang dilempar itu semuanya kalau saya yang baca, saya kebetulan ketua konten juga, Romo. Jadi saya juga imam di Ciampea sana. Banyak orang datang kalau tanya sama saya, semua saya jawab bagus pasti. Karena prinsip yang itu sederhana, cuma gas atau rem. Kalau you terlalu banyak, you harus rem. Kalau you kurang, you harus gas. Karena dalam tradisi masyarakat Konghucu itu hidup itu harus yin dan yang, balance. Dan dia tidak seperti filsafat Barat, right or wrong, angel and demon, tidak. Yin yang itu perhatiin, nggak ada yin yang di sini. Dalam dominan putih itu ada spot hitam. Dalam dominan hitam itu ada spot putih. Artinya apa? Bisa relativisme, relatif maksudnya. Artinya tidak ada yang absolut. Artinya tidak ada right or wrong, full right or wrong absolut. Makanya keluarlah istilah Cheng Li. Cheng Li itu apa tuh? Ada yang tahu ya Cheng Li? Ada yang orang Tiongkok nggak di sini? Tahu lihat dari matanya ada? Karena kalau mata saya nggak kelihatan Tionghoa. Cheng Li itu apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Jadi kalau you nggak mau cubit, jangan dicubit, please. Tapi ukuran you nggak mau dicubit sama ukuran saya yang mau dicubit beda-beda. Jadi fair enough. Hidup kalau mau hoki sama Peng An, kan berdoanya orang Konghucu itu hoki dan Peng An. Jadi hoki terus pikirannya, Romo. Ujung-ujungnya cien. Selamat, sehat, dan luck, prosperity, makmuran. Nah itu, nah, kita langsung loncat aja supaya ini. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya di ini, sorry, tadi pencetnya yang mana? Pak Ical ya? Saya ingat Abu Rizal Bakri. Oke. Ini terlalu berat. Nah ini pokoknya saya ambil quotes. Jadi kita itu di Konghucu itu juga punya yang disebut the five classic. Kalau saya pinjam dalam tradisi Katolik mungkin mirip-mirip perjanjian lama. Karena dia ada sebelum Konfusius lahir. Ya kira-kira gitu. Ini pinjam analogi ya, supaya gampang kita dapat perspektifnya. Enggak sama-sama persis. Lalu ada yang dikenal juga dengan the four books atau Sisu. Itu ada pasca Konfusius lahir. Jadi di situ udah tafsir murid-muridnya.
Tapi di file klasik ini dikompilasi dari zaman dinasti Shang, Zhou, even dari 1000 tahun sebelum Konfusius lahir. Ini ada dari kita sebut dengan kitab Sijing atau The Book of Poetry, kitab The Book of Song, kitab pujian. Ini quotes-nya bahasa Indonesia gini. Saya pinjam terjemahan ini dari James Lick. James Lick itu seorang pendeta, dia Protestan tapi James Lick, bukan Ricci, tapi Matteo Ricci juga keren. Saya sangat fans sama Matteo Ricci. Ya. Bunyi gini, Tuhan itu maha kuasa. Ini terjemahan Matakinnya. Adakah dia membenci seseorang? Tanda tanya. You bisa simpulkan masing-masing. Ya kira gini, ini di perspektif Tuhan. Lalu ini kebesaran kalian. Nah ini juga kita percaya, ini Raja Wen ini, jadi saya coba pakai perspektif komparatif religion ya. Raja Wen ini, Raja Bud ini, dia foundernya dinasti Chong. Mungkin semacam King David kalau di perspektif perjanjian lama. Kita percaya bahwa Tuhan itu kasih the decree of heaven, jadi mandat Tuhan atau kita sebut tianming kepada semua orang siapapun dia. Cuma kebetulan dapat itu di Raja Wen, sehingga dia punya seolah-olah otoritas untuk menghantam dinasti Shang yang waktu itu pemimpinnya Lalim. Terjadi perubahan dinasti itu kan, jadi agama Konghucu itu kalau yang hari ini kita sebut agama di Indonesia, dia sangat politis, memang sangat politis. Jadi scholarnya Konfusianisme itu zaman itu memang duduk di pemerintahan dan sebagainya. Jadi dia pakai doktrin-doktrin, dalil-dalil spiritualitas keagamaan untuk diaplikasikan dalam konteks pemerintahan. Ya, di quotes-nya Tian berfirman, James Lick bilang di bahasa Inggrisnya itu God said to King Wen. Jadi Tuhan ngomong, ya bahasa anak gaul berfirman itu ngomong kali ya. Dia conversation ya. Tuhan ngomong sama Raja Bun, aku puas dengan kebajikanmu tanpa banyak bicara atau bermegah-megah, tanpa menimbulkan gelora secara wajah, engkau menegakkan hukum. Raja Bun dia menjadi model atau exemplary buat Konfusius merujuk tokoh-tokoh yang harus diteladani oleh para murid-muridnya. Jadi dia sosok raja yang paling berbakti sama orang tua, sayang sama keluarga. Kalaupun dia harus merasa dirugikan, dia yang menanggung semua kesalahan dan sebagainya. Dia jadi model-model manusia ideal. Dan uniknya kalau kita bicara dalam tradisi sejarah Tiongkok, situs kuburannya Raja Wen ada. Artinya bisa dibuktikan dalam ilmu yang gali-gali benda purbakala, arkeologi. Konfusius sendiri, dia punya anak siapa, dia punya cucu siapa, dia punya cucu-cucu buyut siapa sampai sekarang itu ada keturunan yang ke-89, ada 89 generasi. Jadi kita bisa runut. Kalau Anda main ke Santung di kota Cipu, Konfusius itu tomnya itu, grave-nya itu ada. Jadi kita beruntung. Jadi kalau kita bicara sejarah kisah tadi kitab suci kita punya bukti otentik juga. Karena memang kebetulan masih terjaga. Even tahun 75 Mao Zedong bikin hancur itu beberapa situs, cuma keburu diselamatin sama cowok yang lain. Makanya lucu kalau orang Konghucu dituduh komunis. Justru orang Konghucu digebukin sama komunis di Tiongkok. Dulu zaman Orde Baru timbul tuh sebuah stigma bahwa Cina, Konghucu itu komunis. Dia nggak tahu, sebagian justru mengikuti yang Kaiseng, anti Mao Zedong. Oh, kacau memang ini. Kita jadi sejarah ditulis oleh menang soalnya. Jadi dalam Sijing juga dibilang, saya nggak sebutin di ayat berapa Romo, karena kenapa? Terjemahan Matakin bisa beda dua loncatan dengan terjemahan yang ada di versi sarjana-sarjana barat. Posisi ayatnya dia di 18, satu di 19 gitu. Maha besar kuasa Tian, jubahmu adalah keagunganmu. Saya juga belum terlalu ngerti, nanti saya harus diskusi dengan orang-orang ahli Tuhan di sini. Ya, karena menurut saya mengenal Tuhan harus mengenal kita dulu, diri sendiri dulu. Oke, ini saya coba
ini. Nah, ini yang menarik buat saya, dan ini saya pakai filosofi. Kedurjanaan atau kesengsaraan justru bukan berasal dari Tuhan, karena justru kitalah manusia yang menyimpang dari jalannya. Di dalam teori sorry kita harus beda, tapi ini dokternya begini. Kalau kita hari ini kita suek, kita salah, kita bangkrut, kita kesalahan kita, Tuhan nggak main tuh menghukum kita, gitu loh. Jadi kesusahan kita hari ini bukan karena Tuhan, kita aja yang konyol, menyimpang dari jalannya. Jadi nggak ada dalam teori Konghucu ujian dari Tuhan. Kita nggak kenal, Tuhan nggak nguji kita. Gitu loh. Kalau kita hari ini bangkrut, udah pasti kita yang salah. Memang kita nggak mau introspeksi aja, kita nggak mau meneliti hakikat tiap perkara aja. Karena Tuhan itu baik adanya. Justru kalau dia nguji kita, ngetes kita dalam diskusi kita di kalangan internal, Tuhan nggak ada kerjaan nguji kita. Tuhan itu kalau saya boleh pinjam, ini bahasa saya, boleh di Belgium, boleh berbeda. Kira-kira begini, Tuhan ciptain universe, dia punya software istilahnya. Software namanya kalau dalam tradisi Konghucu yin yang. Kalau you lawan hukum yin yang, you error. Paham nggak maksudnya? Jadi Tuhan nggak main hukum ngasih berkah sebenarnya. Jadi kalau you ngasih berkah, ya karena you ikut hukum yin yang. Itu resultante dari you punya aksi reaksi antara pergerakan langit dan bumi itu agak tinggi memang, brother. Itu kan nggak ada, bukan dia nggak punya peranan. Ntar saya bahas lagi lebih lanjut. Tapi intinya kesusahan itu bukan oleh Tuhan. Tuhan nggak sekejam itu menghukum kita. Tapi Tuhan itu berpihak dalam ajaran Konghucu. Makanya tadi Fritz bilang, "Weite tumtie." Itu artinya hanya kebajikanlah yang bikin Tuhan berkenan. Nah, kebajikannya itu apa? Itulah yang kita sebut dengan five virtue of Confucianism. Ren, Yi, Li, Ce, dan Sin. Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya. Trust, Sin, dapat dipercaya. Kalau you pegang 5 prinsip itu, Tuhan pasti berkenan. Jadi Tuhan berpihak, tapi Tuhan berpihak pada itu. Kira-kira gitu. Makanya buat orang Konghucu, kenapa berbakti sama orang tua paling penting, dia jadi paling fondasi ajaran Konghucu. Orang kalau dia yang berbakti sama papa mamanya, dia nggak mungkin jadi pengacau di society. Karena dia akan takut bikin papa mamanya khawatir. Ini pendekatan aja, bukan soal benar atau tidak. Karena dia nggak mau bikin papa mamanya kecewa, maka dia nggak bakal jadi sampah tuh di society. Dia nggak jadi gila judi tuh, nggak mabok, nggak narkoba. Makanya berbakti itu menjadi fondasi paling utama. Itu di Konghucu. Keluargaan, kekerabatan itu menjadi paling penting. Orang Tionghoa itu, sebenarnya orang Tionghoa itu, jadi kalau anda nyebut Tionghoa itu sebenarnya Konghucu. Istilah Tionghoa itu dari Konghucu. Orang yang di tengah. Kalau orang Tionghoa itu, kita tuh kalau makan malam kita harus ngumpul, wajib tuh. Saya nggak tahu dari beberapa keluarga Tionghoa masih dipakai kan. Biar dia miskin dia harus punya meja makan tuh. Karena disitulah saatnya dia chat, ngobrol dan diskusi apa. Kita orang Konghucu kalau tahun baru Imlek dia harus makan bersama tuh ngumpul. Tujuannya apa? Dia harus pai-pai sama meja abu leluhur. Sebenarnya secara sosiologis meja abu leluhur itu kalau secara spiritual ya jelas kita minta berharap berkah segala macam. Tapi secara sosiologis sederhana. Kalau ada meja abu leluhur, even papa mama kita udah mati, anak-anaknya tetap akan datang ngumpul. Dia akan tetap berjumpa sama kakaknya, sama adiknya. Nah nanti kalau keluarga kami, dia ngumpul, ditanya tuh, Romo, yang susah mana nih? Yang paling miskin. Nah, nanti yang lain disuruh nyumbang ke patungan. Cehun. Si ini anaknya lagi kuliah, dia nggak kerja. Oh, lu berapa duit? Cucunya yang ini, 50.000 per sebulan ini. Dia patungan tuh. Itu yang dipatung. Jadi akar. Sekarang orang Tionghoa sekarang udah lupa, banyak kan lupa. Makanya banyak
generasi Tiongkok bapaknya pada konglomerat, di generasi kedua udah pada balik lagi miskin, anaknya pada narkoba, pada nggak berbakti. Nah itu bahaya. Makanya sekarang dulu yang komunis Tiongkok juga udah anti Konghucu. Belakangan Xi Jinping dia pikir juga tuh rupanya Konghucu bener juga nih. Sekarang udah krisis orang di Cina nggak mau merit. Cina bakal krisis nggak pada mau punya anak tuh. Silakan di Cina kalau secara demografi segala macam. Jepang udah nggak mau tuh kalau kita survei. Nggak ada yang mau punya anak, nggak mau keluarga tuh. Misalnya. Kalau Fritz enggak lah, karena imam urusannya sama ini, ya kan? Nah ini dia sebagai khalik semesta alam. Betapa maha besar khalik semesta alam, berlaksa benda dimulai daripadanya, bermula. Semua kepada Tuhan yang Maha Esa. Awan berlalu, hujan diturunkan, makhluk dan benda mengalir berubah bentuk, jalan suci Tian berubah, melebur, masing-masing lurus menepati watak sejati Sing dan Firman. Dipelihara berpadu keharmonisan besar, baru diturunkan berkah dan kawalian. Sing, Sing inilah yang kalau kayak saya pinjam istilah teman-teman muslim ini fitrah. Manusia dilahirkan ke dunia itu dia fitrahnya baik. Ini perdebatan antara Mencius dan Sinse, Sunzi. Dia pernah baca begitu. Sinse bilang manusia awalnya jahat, tapi kalau Mengce bilang atau Mencius bilang manusia awalnya baik. Jadi semenjak kita lahir kita dikasih Sing sebenarnya. Watak sejati, isinya itu tadi five virtue, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Kita manusia punya itu semua. Tapi lingkungan itu bisa merubah itu tuh. Kenapa kita jadi penjahat? Kenapa kita jadi mencuri? Kita suka bohong? Itu karena lingkungan. Maka dalam tradisi Konghucu itu terkenal kisah ibunya Mencius pindah 3 kali pindah rumah. Fritz tahu juga. Fritz ini yang cocok ini jadi pembicara. Jadi Mencius itu dia miskin. Papanya meninggal, dia anak yatim. Suatu hari mamanya tinggal di pasar karena dia jual pasar. Cuma pas ini mau setelah pasar bubar, Mencius tuh ikut contoh pedagang pasar, dia dagang di pasar, jualan. Dagang itu sebenarnya bohong itu. Karena you beli ceban, you jual noban. Tapi kalau you beli ceban, you jual banji atau banbo atau 15.000 itu masih cengli. Tapi kalau you jual noban, itu you keterlaluan, untungnya gede tering tuh kalau kata orang Bogor. Makanya dalam tradisi Konghucu sebenarnya pedagang itu kastanya paling rendah. Kaum sang itu. Paling tinggi itu guru. Paling tinggi itu petani, baru guru, intelektual, baru pedagang. Dagang itu bukan pilihan. Pilihan utama itu jadi intelektual atau jadi petani. Dagang itu kecenderungannya nipu. Karena you pengen cuan gede. Nah mamanya Mencius tadi bilang, oh berat nih anak gua nanti kalau udah gede jadi pedagang gitu, bahasa prokemnya gitu kan. Dia nggak mau anaknya jadi pedagang. Dia pindah ke dekat kuburan. Ini kisah ini diketahui sama semua anak Jepang, anak Korea, anak Taiwan, anak Singapura. Kisah ini memang menjadi kurikulum. Dia pindah ke kuburan. Ketika ada orang yang mau ngubur, Mencius ikut upacara penguburan. Dia ikut contoh-contoh orang ini pai-paiin segala macam, istilah kami tokong tuh istilahnya, tukang bantuin penguburan. Mamanya nggak mau dia jadi tokong. Dia pindah lagi ke sekolah. Nah, baru dia bisa belajar, bisa apa. Nah, intinya terkait dengan Sing ini, bahwa lingkungan adalah faktor terutama. Makanya Romo, saya bersyukur bisa masuk Wisma ini. Jadi lingkungannya indah betul, ada suara burung. Jadi begitu saya masuk, saya langsung positif. Ya, itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi kita punya mood, bahkan dan sebagainya. Lingkungan itu faktor yang terpenting. Tahu Bapak Ibu bedanya kita sama binatang itu diciptain? Semua sama, rasa lapar, nafsu punya. Yang beda kita sama binatang apa? Itu kesusilaan. Saya baru tahu dapat ilhamnya gini. Kucing di rumah saya, dia beranak tuh. Gak lama beberapa kemudian anaknya yang dia beranakin itu udah gede, cowok. Terus si anak ngawinin mamanya tuh, ya kan? Dia nggak punya nyali tuh. Kalau kita kan enggak.
Manusia dia udah punya insting itu tuh, bedanya. Tapi ada juga kita yang mengamini atau memperkosa anaknya tuh. Maka dalam konteks itu dia jadi udah kui itu, udah setan, udah binatang. Nah, tantangannya adalah hari ini manusia itu dalam tradisi Konghucu dia punya kekuatan co-creator. Dia karena dia the seed of the dragon atau the seed of God, dia keturunan Tuhan. Dia punya kemampuan karsa mencipta. Makanya kenapa lahir agama atau yang kita sebut Chiao itu sebenarnya buat ngatur itu supaya manusia nggak offside. Ya kan? Dulu perdebatan heliocentrisme kita dengan Galileo misalnya kan, kita hajar itu kaum sains gitu kan. Nah, manusia bisa offset, besok-besok dia sebetulnya dia sekarang udah ciptain cloning. Coba dalam konsep kita agamawan, gimana soal cloning? Pasti buat kita kacau gitu kan, ya, secara umum. Tapi kan tetap kaum ateis itu, atau bukan ateis, kaum saintis itu nggak pernah bisa nyiptain roh, atau bahasa kita tuh nyawanya. Dia nggak bisa nyiptain software, hardware dia udah bisa karena dia udah cloning itu kan sel, jadi bentuk apa segala macam. Terus struktur DNA dan sebagainya bisa. Manusia tuh jadi memang betul dia makhluk paling sempurna ya. Saking sempurnanya dia offset bisa mau nyamain Tuhan. Makanya linya yang harus dijaga. Makanya kalau dalam tradisi Konghucu tugas agama apa sebenarnya? Mendoktrin li atau keteraturan atau kesusilaan itu pada manusia. Baru society atau masyarakat bisa dijaga. Gitu. Ya. Jadi kita tadi balik lagi, saya ngacrok-ngacrok ya. Sing itu udah ada dalam diri kita semua punya. Cuma kalau kita akhirnya jadi penjahat, jadi pencuri apa, karena lingkungan mempengaruhi itu, kita nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki sana sebagainya. Makanya komunitas, sosial keagamaan segala macam, belajar ritus segala macam itu menjadi penting. Nah ini Tian Yang Maha Roh. Jadi kita ngeri juga bahasanya mirip-mirip di perjanjian lama itu, Pak Prince. Maka dari itu Tian Yang Maha Roh tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Sungguh jelas sifat yang harus itu sehingga kita tidak dapat disembunyikan dari faith, iman kita. Demikianlah Dia yang Maha Segalanya dalam Chungyu. Makanya kalau saya ketemu ada orang di BINUS itu masih banyak romo sekarang anak-anak muda pantaran beliau. Jadi kalau saya kan ngajar karakter building, yo agamanya apa? Saya ateis Pak. Ada itu dalam satu kelas 2-3 orang. Karena udah keren itu tren. Saya agnostik Pak. Saya cuma pemahaman saya soal ateisme, dia kan menolak Tuhan ya. Saya punya istilah Rocky Gerung. Kalau dia menolak Tuhan, berarti Tuhan ada dong. Ngapain dia tolak kalau nggak ada? Saya waktu itu 2016-2017 saya di Vienna. Kita ada riset dapat fellowship. Anak-anak muda sepantar saya waktu itu semua mereka agnostik. Ya kan? Pada saat kita terbang, saya ini true story ya. Kita terbang dari Vienna ke Amsterdam. Pesawat itu turbulen. Mereka kan ateis kan, agnostik dong. Tapi mereka gini, oh God, please, gitu kan. Oh my God, oh lu nggak agnostik berarti kan saya kan. Lu sebenarnya bertuhan gitu kan. Nah dalam teori religion in general, apabila ada penyerahan diri manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi daripada dia, ya kan? Maka dia bertuhan sebenarnya tuh, kan gitu. Jadi persoalan hari ini ateisme dan agnostisme menurut saya persoalan sosiologis, itu bukan persoalan spiritual. Tapi masalahnya memang teman-teman kita yang agnostik atau yang mengaku dirinya ateis, itu dia tidak punya religious experience. Di kampung saya ada orang yang mau bongpai itu benerin kuburan mamanya. Karena kalau orang Konghucu itu kalau kita punya duit, kita punya kewajiban harus benerin kuburan. Kata dia berdoa di kuburan mamanya, dia kocok nomor, dia keluar nomor 4 angka. Dia tembak di Singapura, Tokyo. Kena Romo, tembus. Dia bilang, si orang itu tadi, Tuhan bantuin gua. Kita nggak punya hak itu sebenarnya mengklaim. Itu religious experience sebenarnya. Iya dong, doa dia disampaikan dan terkabul. Cuma caranya mungkin nggak umum, nggak konvensional kayak kita, kan gitu. Itu terus story juga.
Ada yang begitu loh. Nah, religious experience ini yang penting menurut saya. Pengalaman keagamaan saya berbeda dengan pengalaman keagamaan Anda. Pengalaman Anda berelasi dengan Tuhan. Tadi saya bicara sama Adi, katanya di Siberian ini kan ada meditasi ya Romo ya. Di Konghucu ada istilah cinco, quiet sitting. Kalau di Bogor diledekin itu jadi cicing baringaco. Jadi diam tapi baringaco kemana-mana. Akan duduk diam gitu. Nah, dalam tradisi Konghucu, untuk mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri kita sendiri. Orang yang hebat, dia orang yang menaklukkan diri sendiri. Secara hakikat, anak-anak Siberian dia Konfusianisme, followers. Secara hakikat, ya kan? Kan persoalan kita hari ini kan Romo kita terjebak pada yang disebut organizing religion. Perjumpaan kita di yang apa itu, yang sofistik itu kan nggak ada yang tahu itu. Kita ini kan terganggu sama persoalan administrasi aja. Ya, itu kan persoalan kita dan kita masih terjebak itu menurut saya. Harusnya kalau istilah Gus Dur, orang yang mencapai di jantung agamanya sendiri, dia akan mencapai di jantung agamanya orang lain. Orang sekelas saya mungkin Anda akan bilang saya sinkretik, tapi bagi saya sosok Yesus sama holy-nya dengan sosok Yesus. Sosok The Prophet Muhammad juga demikian. Bahkan hari ini saya beragama Konghucu, kebetulan bapak saya Konghucu. Kalau saya pindah, ntar saya nggak dapat warisan. Kalau kita lagi iseng-iseng. Bapak saya galak tuh. Kalau pindah agama, kita nggak dapat warisan, Romo. Masalahnya warisan bapak saya banyak juga. Kan? Saya pikir-pikir lagi, Konghucu ya ada kan pergulatan itu saat-saat kita. Saya kan punya pacar, banyak juga yang Katolik, Romo. Saya ikut tuh kalau pagi-pagi dia bisa saya temenin. Bapak saya agak ini karena dia tokoh Konghucu kan, harus lu kata dia, ya kan? Nah, lo boleh ikut tuh, lo harus Konghucu gitu kan, Freds, gitu kan? Saya pikir berat juga nih kalau bapak mau ngambek warisan bisa dicoret, ya kan? Tapi saya pikir-pikir, saya sederhana aja dulu pergulatan. Ya Konghucu juga ngajarin baik. Saya punya tradisi itu, saya jalani. Dan bahkan saya cari itu apa jawaban-jawaban. Nah disitulah saya kenapa misalnya saya suka belajar tradisi-tradisi agama lain. Karena buat saya sampai hari ini yang saya temukan, apa yang ada di Katolik ada juga di Konghucu. Cuma bahasanya yang beda, konteksnya yang beda. Jadi untuk orang-orang kayak saya udah nggak menarik kita ribut soal administrasi, nggak asik. Jadi saya, kalaupun saya nggak akan terjebak dengan fanatisme sosiologis gitu misalnya. Maaf saya akan seperti Chuang-Tzu. Apakah saya yang bermimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang bermimpi jadi saya? Buat saya itu sih. Dan yang paling penting hari ini, saya tadi dengar dari Ardian, teman-teman Siberian itu banyak melakukan olah spiritual ya. Menurut saya, artinya menutrisikan dirinya dengan spiritualitas. Itu yang penting. Karena hari ini kita manusia modern terlalu hidup dengan apa yang kebutuhan jasmani kita. Otak kita mikirin yang begini, padahal hidup itu nggak sesederhana itu. Nah, kebahagiaan itu nggak begitu-begitu ada. Karena ada iklan rokok kan, buat gue bahagia itu kalau gue bisa main selancar, kan gitu kan. Ya buat gue bahagia itu kalau gue bisa main, beda-beda ukurannya, standar. Ya, kalau Konghucu ditanya, jadi apa guru cita-citanya? Konfusius itu ditanya sama guru, aku ingin membahagiakan orang tua. Aku ingin kalau punya waktu mendidik anak-anak muda dengan kebaikan, dan aku akan menjaga orang yang sebatang kara, yang piatu, yang balu, itu jadi kewajiban. Suatu ketika muridnya Konfusius yang bernama Qingju atau Chengji, dia punya kereta yang kaya. Keretanya dia tongkrongin depan rumah. Kalau sekarang kita mobil, tapi tetangga depan rumahnya meninggal, sementara harus dikubur tempat jauh. Cuma tetangganya nggak berani pinjam sama dia tuh, karena dia pejabat terhormat kan, dia orang kaya.
Pas dia dengar cerita itu, dia tangannya jadi nggak jadi pinjam, dia bakar tuh keretanya. Karena buat dia nggak ada gunanya. Bergunalah buat kemanusiaan, bergunalah buat alam semesta. Maka kalau udah begitu, slow. Tuhan kan maha adil, dia pasti support kita. Kira-kira itu tuh. Makanya akhirnya teman-teman, kenapa orang Konghucu sangat pragmatis, orang Tionghoa pada umumnya pragmatis. Buat dia nggak ada yang perlu menjadi satu hal yang saklek. Buat dia selama itu baik, selama itu bisa membantu orang lain dan sebagainya, oke, dia akan menjadi orang yang terbuka. Itulah mungkin kenapa hari ini Kristen jadi dia sekolah jadi Hindu, dia sekolah ini asik. Buat saya perjalanan kehidupan seperti itu. Saya pikir itu sih, ya. Saya pikir itu mungkin kita bisa diskusi atau teman-teman yang lain mungkin bisa tambahan. Mohon maaf kalau saya ada bicara ini. Silakan. Indonesia secara administratif orang dikhawatirkan akan jadi dilema nanti. Jadi kalau misalnya gue non Konghucu mau belajar Konghucu, kalau gue jadi belajar agama Konghucu. Indonesia sebenarnya kalau kita tinggal di Singapura, kita juga mungkin nggak mau Konghucu dijadiin agama kayak sekarang organizing religion yang memang harus dituntutan di Indonesia. Di Indonesia itu kan, sorry to say, kita juga Indonesia, kita lagi nggak Indonesia, ini maksudnya Orde Baru. Kita kan dipaksa secara administrasi untuk ikut organizing religion, istilahnya kalau istilahnya kajian-kajian ini. Buat saya secara pribadi nggak menarik itu sebenarnya. Oke, sebagai makhluk sosial kita punya society, kita punya golongan, kita punya kumpulan, kita punya klub, kita punya apa, kita punya visi sendiri masing-masing. Oke. Tapi universalitas kebaikan, kebijaksanaan itu harusnya menjadi milik publik. Jadi kalau saya terus terang, mungkin pernyataan saya berbeda dengan rohaniwan Konghucu yang lain. Tapi kalau buat saya, justru Konghucu dia harus jadi way of life yang universal. Siapapun diundang untuk mempelajari kebijaksanaan Konghucu. Kalau dia diagamakan, itu tadi problemnya. Dia akan menjadi terlolos, tersekat. Cuma di Indonesia kita punya sejarah yang berbeda tuh. Konghucunya digebuk. Gitu loh. Kenapa? Percaya atau tidak? Untuk membabat sebuah society itu yang harus dihajar itu fetish. Kalau teori-teori apa para diktator kan dulu tuh yang dipukul sebenarnya hak sipil, tapi teman-teman Tionghoa nggak sadar dia akan terjadi lost generation ke anaknya, di cucunya. Nah kita cuma tadi yang saya bilang papa saya, kakek saya itu Cina nekat tuh kan dia adalah dia tuh. Bayangin loh, kita tuh bukan orang-orang yang banyak duit yang seperti stereotyping orang-orang Tionghoa pada umumnya. Cuma tapi kita punya tanah banyak, kita nggak bakal susah makan. Kata kuskus kan bukan lautan tapi kolam susu. Di Indonesia tuh kan nggak usah takut tuh nggak bisa makan. Kita masih hidup tuh. Mereka cuma punya militansi yang tinggi tuh karena kakek saya kebetulan dulu fight. Jadi kakek saya tuh ngalamin tuh yang namanya orang-orang Tionghoa dikumpulin di lapangan banteng, ditendangin terus ganti nama tuh. Kalau kita tarik lagi sejarah di Indonesia bagaimana pertarungan Baperki, Bakom PKB dan sebagainya itu kan panjang. Pertarungan sesama Tionghoa yang pro Xiao Giokchan, orang-orang Jawa Timur tuh. Baperki itu cuma karena tokoh-tokohnya yang bernama Wicutat, Xiao Giokchan kebetulan berteman dengan Bung Karno, suka berdiskusi dengan Dien Aidit. Karena mereka sama-sama satu kabinet dengan Bung Karno, mereka dituduh komunis. Mereka dituduh antek-antek Mao Zedong. Ya tuh. Kita orang Konghucu dibilang komunis, kita ngakak tuh sebenarnya. Orang Tionghoa dibilang komunis, ngakak habis. Justru kita tuh enggak anti Mao Zedong, sebagian eksodus bahkan ya. Tentunya pada zaman Ceko juga eksodus. Eksodusnya kemana? Ke Taiwan, ke Nanyang, Asia Tenggara dan segala macam. Rezim komunis itu jadi gini,
Mereka tuh kan salah sebenarnya memaknai Marxisme kalau kata saya. Tujuan komunis mungkin baik ya, penguasaan alat-alat produksi oleh negara, semua supaya adil segala macam. Cuma percaya atau tidak, semua pemberontakan komunis itu korbannya banyak. Kita juga anti komunis. Tapi saya lucu kalau orang Cina dituduh komunis. Orang Tiongkok itu kapitalis. Dia liberalis tuh. Gak mau dia sama rata sama ini, nggak ada itu. Tapi stigma itu yang dibangun. Nah saya juga termasuk orang yang dulu zaman muda saya percaya saya dapat ilham, saya harus bela ini komunitas Konghucu, even apapun konsekuensinya. Pertarungan yang musuhin Konghucu itu kan sebenarnya bukan orang-orang non Konghucu, bukan orang-orang non Tionghoa. Yang kerja itu orang-orang Tionghoa, tapi ini urusan politik. Konghucu juga dibolehin yang akhirnya konversi kemana? Ke Buddha. Mau ke Buddha, ke Katolik, iya kan? Kalau nggak ke Kristen, ke agama Islam dia nggak mau tuh orang Tionghoa karena dia doyan babi. Itu aja problemnya. Kalau saya mau ngomong agak terbuka, agak vulgar. Tahu nggak kenapa Konghucu mengorbankan babi itu sebagai korban pertama dan utama dalam persembahyangan? Dari tahu kan? Babi itu binatang yang paling gak ada fungsinya tuh. Di Bogor itu disebutnya hardonin gitu. Dakar modal yang ulin. Dia kerjanya cuma makan, tidur, kawin, beranak banyak. Serius. Ayam dulu sebelum ada jam apa segala macam, pagi itu gayang sumbi aja kan nipu Sangkuriang. Nah Sangkuriang marah, dia tendang di tangkuban perahu. Gara-gara ayam berkokok kan pagi. Ya kan? Sapi itu teman-teman hidup, dia nggak mau makan sapi itu cengli. Kenapa? Sapi itu dipakai tenaganya buat tarik pedati, susunya diambil, ya kan? Semuanya berguna. Babi apa? Nggak ada kerjaannya. Makanya dia dijadiin persembahan utama. Terus waktu itu, kalau kita pakai teori food security, babi paling nggak terancam di food security. Beranaknya banyak. Ada yang dari Papua kan? Kalau hukum adat di Papua, kalau kita nabrak babi itu gantinya berapa? Hitung puting itu ya, mamahnya. Kalau 18 berarti harus ganti 18. Ini babi itu sekali beranak, minimal 13. Banyak dan gak bakalan kehabisan. Itu filosofinya. Cuma kebetulan kata orang Tionghoa enak dagingnya. Ya kan? Dulu kan belum ada teknologi Ajinomoto. Tetes tebu yang jadi penyedap makanan tuh, kalau dia pakai minyak babi kan gurih tuh. Tapi kalau dia udah dingin gak enak tuh masakan Tionghoa. Makanya masakan Tionghoa harus hot. Karena dia kalau udah dingin tuh dia bahinya itu kalau kata orang ini. Nah jadi balik lagi tadi pertanyaan Prince soal Konghucu. You boleh nggak at the same time you tetap mempelajari Konghucu? Oke aja. Dan gak harus mempelajari. Jadi Konghucu itu sebenarnya gini, dia ada way of life, dia ada analek, dia ada tentang kehidupan segala macam aforisma, kebijaksanaan dan sebagainya. Tapi dia ada ritus di Konghucu. Buat kita ritus itu penting. Kenapa? Ritus itu akan mengubah gerakan langit dan bumi jadi dukung kamu. Kamu pernah nggak mengalami kalau kamu mau ketabrak mobil tiba-tiba bisa nggak jadi karena ada pacar kamu begini? Jadi nggak kena dulu. Ada nggak punya pengalaman begini? Atau yang mau jatuh jadi nggak jadi? Itu yang disebut kalau dalam tradisi kami, itu langit sama bumi gerakannya lagi mendukung kalian. Nah supaya langit dan bumi mendukung gerakan itu, kalian harus sembahyang. Sembahyang itu dalam rangka apa? Bukan request, tapi say thank you. Bersyukur. Kalau orang-orang Hokkien ada tahu, orang Konghucu itu kalau orang Islam kan salat wajibnya 5 waktu ya. Orang Kristen kan tiap hari Minggu ya kan. Kalau orang Konghucu paling enak, sebulan 2 kali. Cuma ceit sama capgo. Ya Om Yunus. Ceit itu tanggal pertama bulan pertama penanggal Imlek, bulan lagi tutup. Dia saatnya yin, you say thank you. Yin. Jadi nggak usah request. Tapi saat yang dicap bulan purnama full moon baru diminta sembahyang berdoa. Kita punya momentum tuh.
Nah dia tuh Konghucu tuh gini, Fritz. Dia sebenarnya sebuah ajaran kalau dalam definisi saya, yang bagaimana kita hidup menjadi manusia yang seutuhnya, yang manusiawi. Tapi pada saat yang sama kita menghargai kehidupan lain yang bukan manusia, maksudnya binatang, hewan, segala macam. Nah ketika kedua itu diharmonisasi, Tuhan pasti berkenan. Konsep tian-tiannya, jadi tian-tian itu relasi harmonis horizontally dengan sama manusia, vertically pada God gitu. Nah, jadi yang vertical itu sebagai resultante aja. Kalau you clear di bumi, you automatically. Jadi dia nggak takut surga neraka tuh orang Tionghoa. Kayak orang Tionghoa misalnya dia masang togel nggak haram tuh. Selama cengli, jadi bandarnya nggak boleh. Minum tuh nggak haram, ya nggak boleh mabok. Ya, jadi dia itu ajaran yang menjadikan manusia itu siputnya busi izin bahasa Hokkien. Aku juga nggak terlalu jago Mandarin karena kita orang Hokkien. Apa yang diri sendiri tidak inginkan yang diberikan orang lain. Kalau dia udah begitu udah hoki pengen. Ini nggak mau curangin orang segala macam. Ya, dan Prince tadi, ya kalau aku pribadi, ya ini pendapat pribadi ya, bukan pendapat Matakin. Bukan karena aku Dewan Pakar Matakin. Jadi gini Romo, karena kita kan terahnya kayak terah Gus Dur, jadi rada enak. Orang Matakin juga rada pusing kalau protes kita. Pernah dengar nggak patung Kwan Kong itu Tuban yang gede? Yang akhirnya rubuh sendiri. Saya tuh protes. Saya bilang, Konghucu nggak ngajarin bikin patung segede gitu. Karena terus terang, secara politik saya takut. Di Tanjung Balai Karimun, gara-gara ibu-ibu protes suara ajan ke tukang sayur yang padahal temennya 9 bio, 9 dibakar. Perhitungan saya sederhana, lu jangan macem-macem tenang, maksudnya jangan banyak gaya, tahu diri lah. Iya kan? Ntar gara-gara lu dibakar nih semua bio gitu kan, semua kelenteng. Tapi saya dibully itu sama semua orang yang pro patung Kwan Kong. Saya pernah pakai dalil, Kwan Kong kalau masih hidup dia marah-marah tuh kan, karena dia nggak akan sombong segala macam. Saya dibully habis tuh. Tapi belakangan patungnya roboh sendiri. Saya dengan lagunya saya bilang, ya Tuhan dengar gue gitu. Ya kan? Nah itu kejadian. Tapi saya tidak bermaksud itu. Kadang-kadang kan begini, kita hidup itu kan di Indonesia tuh kalau orang minoritas, saya nggak suka sebenarnya pilih terminologi ini, tapi itu fakta. Tetap aja orang rasis ada, walaupun secara tidak ini. Tapi kita tuh memahami minoritas sama mayoritas itu salah. Saya kalau ngomong di kalangan teman-teman mayoritas, apapun dia karena agamanya atau karena, saya bilang justru orang mayoritas memaknai minoritas itu kayak kita orang-orang yang memaknai teman-teman kita yang disabilitas. Oh kita ke airport, teman-teman yang disabilitas itu paling sedikit kan, bahkan kita mungkin nggak lihat lagi kita lalu-lalu. Tapi ada toilet buat dia, betul lah, ada eskalator buat dia gitu. Jadi dia harus diberikan itu begitu sebenarnya, bukan karena gue mayoritas, bagaimana gue, kumaha aing gitu kata orang Bogor. Tidak begitu. Itu salah. Orang semua memaknai demokrasi. Oh, kita bisa bicara dalam konteks Islam, mungkin kita tahu terus ini. Masyarakat Madani misalnya dalam konteks Nabi Muhammad ketika dia jadi leader di Madinah, itu justru mengakomodir yang lemah. Tapi di beberapa belahan bumi yang ada sekarang pada situasi modern ini, justru mayoritas menekan minoritas. Nggak lucu. Makanya kita tuh harus memaknai itu dengan baik. Ya sampai kita mentang-mentang kita paling banyak, justru kita mendiskreditkan yang sedikit. Kalau Gus Dur logikanya dibalik tuh, dia nothing tulus, dia bela tuh yang Gus Dur tuh nggak ada urusan tuh Konghucu, dia lu mau sebut agama atau enggak, pokoknya orang Konghucu dia mau kawin nggak boleh intinya, dia mau nulis kolom katanya nggak boleh, dia harus bela, dia cabut.
Itu kalau tahu ceritanya, Gus Dur itu cabut itu cuma 1 jam untuk Impres 67. Mau tahu ceritanya? Matakin ceritanya udah Gus Dur jadi presiden. Gus Dur bilang Matakin bikin Imlek nasional. Orang Konghucu bokeh semua. Karena yang kaya nggak ada yang Konghucu. Coba cek 10 konglomerat di Indonesia, nggak ada yang Konghucu. Kalau 10 orang Tionghoa miskin ada yang Konghucu tuh. Salah satunya saya. Serius. Mau nanya? Oh, kita yang miskin, oke. Oh ya, silakan. Ini hanya untuk klarifikasi saja. Ya. Tadi Bapak menjelaskan tentang apa itu berbakti kepada orang tua. Oke. Itu juga ada di Katolik, bahkan itu sabda Allah sendiri ya, sabda keempat, hormatilah ibu bapamu. Itu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah setelah mereka beralih dari dunia ini justru lebih berbakti, lebih hormat kepada mereka ketimbang masih hidup bersama di sini? Karena pengalaman saya juga kebetulan pernah di Cina, di Indonesia di sini juga, orang bisa menunjukkan hormat kepada yang sudah meninggal, bahkan berlutut di hadapan jenazahnya. Saya kira itu luar biasa positif gitu. Tapi apakah ketika dia sudah mati baru memberi penghormatan yang setinggi-tingginya seperti itu, atau ini maafkan saya kalau saya salah, mohon klarifikasinya Pak. Terima kasih. Siapa dengan siapa? Romo Ino? Iya Pak. Iya Romo, itu memang itu salah satu masalah saya sebagai rohaniwan Konghucu. Jadi waktu papa mamanya masih hidup, dia cuek tuh. Pas udah mati, dia kirimin tuh semua tuh mobil-mobil apa yang dibakar, segala dia sampai bersujud segala. Itu yang disebut dalam tradisi Konghucu itu kesusilaannya terbalik. Oh itu terjadi, itu umum sekali terjadi loh. Orang Tionghoa itu dia kalau mati beli peti aja nggak boleh nawar tuh. Makanya toko peti kaya semua tuh. Nah itu bisnis bagus tuh buat teman-teman yang mau bisnis. Karena Pak Yunus begitu, bukan di Surabaya begitu Pak. Kalau di kita begitu tuh. Ketika kalau mau beli peti buat orang tua kita nggak boleh ditawar. Itu doktrin yang dimainkan oleh para pebisnis ya. Nggak ada itu di dalil agama. Betul Romo Ino. Jadi yang terjadi hari ini fenomena di masyarakat, justru ketika meninggal dia jor-joran kira-kira gitu. Pada saat hidupnya enggak. Padahal yang disebut saat kita kui apa bow ya, also gitu ya. Pada saat kita mau menikah, karena kita dilepas menjadi keluarga baru. Itu pada saat papa mama kita ulang tahun. Saat meninggal sama, tapi jumlahnya beda tuh Romo, jumlah kuinya. Jadi kita selalu membedakan antara yang yin dan yang yin yang maksudnya. Yin itu genap, negatif, kematian, berduka, segala macam simbolisasi. Yang itu ganjil. Kalau kita sembahyang, bukan sembahyang, kita respect lagi tahun baru Imlek, kuinya itu 3 kali tuh. Sama Ino. Tapi kalau papa mamanya lagi meninggal itu 4 kali tuh. Kenapa? Karena sembahyangnya sembahyang yin. Gitu. Nah, fenomena dia yang meninggal, orang-orang kita, orang-orang Konghucu itu begitu respect. Maksudnya sebenarnya justru ya kepada yang meninggal aja begitu respect, apalagi kepada yang hidup. Tapi problemnya hari ini di Tionghoa juga ada kultur dia pengen dilihat orang tuh Romo mungkin pernah di Tiongkok. Kalau di Taiwan itu kalau orang-orang kaya yang meninggal itu dia bayar tukang nangis tuh Romo. Jadi bukan dari keluarganya. Ada namanya agensi khusus bagian nangis tuh. Serius, dia bayar buat nangis doang supaya dia makin terseru-seru. Makin sangisnya makin kencang, makin hebat tuh derajat keluarganya katanya. Nah, itu sampai begitu. Bahkan misalnya fenomena sembahyang Qingming atau sembahyang ziarah kubur yang kemarin tuh 5 April. Ada fenomena yang meninggal itu disuguhin di kuburannya banyak banget karena bersaing dengan keluarga sebelah. Ini persoalan sosial, mau jadi bukan persoalan spiritualitas.
Padahal di Konghucu itu nggak ada tradisi rumah-rumahan dibakar. Di doktrinnya di kanon kita, di Holy Scripture-nya kita nggak ada. Kalau orang tua meninggal itu yang wajib itu kuacai. Ada yang tahu kuacai? Itu sawi tanah di dalam air, telur sama nasi putih. Nah yang namanya rumah-rumahan dibakar itu fenomena setelah dinasti Tang. Karena Kaisar Tang Ming Huang itu ada novel itu Ucengan kalau nggak salah Inggris, berjalan-jalan ke surga itu. Jadi dia songkok itu katanya ketemu sama Jam Loong. Jam Loong itu Raja Neraka. Karena dia kaisar, dia lobby itu Jam Loong, bisa nggak mati hari ini. Nah katanya konon menurut itu novel sebenarnya fiksi. Gimana supaya caranya? Oh gini aja, lu bikin perintah. Mulai besok setiap ada yang mati lu banting semangka. Nah, setiap orang Tiongkok mau ngangkat peti itu semangka dibanting. Semangka jatuh, pak, peti naik. Padahal itu aba-aba maksudnya Romo. Lu kan gak ada periwitan. Itu kode aja. Tapi itu dicampur itu. Nah problemnya hari ini di dalam kalangan masyarakat Tiongkok, yang disebut Romance of Three Kingdom itu karangan orang, ya, karangan orang, namanya Lo Kuan Chung. Itu beda dengan History of Three Kingdom. Yang disebut dengan The Heaven Sword and Dragon Saber itu pedang naga dan pedang langit, itu fiksi, itu kayak Harry Potter tuh. Tapi dia masukin roman itu jadi di misalnya di episode perubahan antara dinasti Yuan dengan dinasti Ming. Ditambahkanlah Tiongkok, Tiobuki, Tiobeng, segala macam. Itu kerjaan Dr. Louis Cha yang disebut Chin Yung. Ada tokoh historical figurnya benar-benar ada, tapi itu historical pasti. Nah sayangnya kisah itu dijadikan rujukan oleh teman-teman yang kalangan Chinese folk religion. Jadi sebenarnya kategorinya di China itu ada yang disebut Chinese folk religion, itu yang gado-gado itu Romo. Kalau di Indonesia dikenal dengan Tridharma. Jadi ada Buddhisme, ada Konfusianisme, ada Konghucu, 3 meja digabungin tuh. Orang Konghucu ngamuk, pokoknya berantem terus tuh Buddha sama Konghucu. Berantem soal urusan administrasi. Si Fritz bilang, waktunya jangan lama-lama katanya. Nanti kita diskusi di luar mungkin begini, ya Fritz. Baik, terima kasih Sausal. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan 2 orang bertanya. Silakan. Panitia. Bisa disebutkan nama dan juga kemudian pertanyaan. Selamat malam, terima kasih. Nama saya Yogi, saya mahasiswa. Saya berterima kasih karena sudah menghadirkan profil Tionghoa, Konfusius, dan akhirnya kita paham, merasa dekat, dan sense of persaudaraan itu justru lahir dari materi malam ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Setelah menyimak, mengikuti pemaparan, saya menangkap satu gagasan seperti ini. Nanti bisa diluruskan soal materi yang tadi dibawakan. Filsafat Konfusius, Tionghoa itu berat terstruktur. Tian, lalu Five Virtues tadi, Ren, Yili, dan 2 yang lain, yang nanti terkonkretkan misalkan bakti pada orang tua, lalu pada hal-hal yang dekat, sehingga dia menjadi satu gerak lurus. Kalau dalam bahasa filsafat barat itu lalu orang sebut naturalistik, deterministik, seperti itu. Sehingga saya hanya ingin bertanya di hadapan kecenderungan seperti itu, apa paham kebebasan dalam agama Tionghoa, Konfusius? Karena seperti ada garis lurus yang akhirnya kata soal becoming, kebebasan itu seolah-olah tidak mendapat tempat. Itu kesan saya dari materi itu. Karena itu saya ingin bertanya, kira-kira di mana letak kebebasan, atau bagaimana orang Tionghoa itu dibalik
gerak terstruktur, garis lurus itu mengekspresikan kebebasan becoming human dalam konteks hari-hari ini. Terima kasih. Oh, di panel, ya. Silakan. Terima kasih Romo Yopi. Silakan penanya berikutnya. Baik, terima kasih. Saya Patris. Saya bertanya, kalau soal tema yang ditawarkan ini, ketuhanan itu saya kira cukup jelas ya. Tadi dibilang ya intinya beda sama agama-agama samawi, Yahudi, Islam dan Kristen. Yang bagi saya menarik adalah penderitaan, karena itu setahu saya di Katolik juga itu membingungkan. Jadi Agustinus menulis buku tebal panjang lebar hanya mau bilang bahwa penderitaan itu adalah hilangnya kebaikan. Jadi seperti gelap itu berarti tidak ada cahaya, itu definisi apa itu? Anselmus lalu bilang bahwa Tuhan Allah itu punya satu putra di dunia ini yang bebas dari dosa, itu Yesus. Tapi tidak satu pun yang bebas dari penderitaan. Jadi Yesus pun bahkan sentral, yang bahkan memicu ateisme, namanya Theodicea. Jadi penolakan Tuhan atas nama penderitaan. Jadi Tuhan kalau baik, kenapa bayi lahir cacat, orang menderita dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya pernah nonton debat atau semacam diskusi antara Kardinal George Pell yang baru-baru meninggal itu dengan Dawkins. Dawkins itu pakar biologi revolusioner yang salah satu dari anggota ateisme baru di samping Sam Harris dan temannya itu. Nah, Dawkins bilang Tuhan itu tidak ada karena kalau dia ada, mengapa ada penderitaan? Nah, George Pell masuk di situ, dia bilang pertanyaanmu itu mengandaikan adanya Tuhan, karena kalau kamu protes mengapa ada penderitaan, kamu mengandaikan ada yang bisa menyelamatkan. Jadi penderitaan itu sisi bisa menolak Tuhan, tapi juga bisa justru mengandaikan ada dia karena kita mengharapkan penolong. Jadi dari perspektif Konfusianisme itu bagaimana caranya? Semoga bisa melengkapi yang punya Katolik. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya tinggi-tinggi nih. Agak berat ini perspektifnya. Romo Yopi ya. Yang dimaksud kebebasan, maksudnya kebebasan yang apa? Kita bebas berekspresi, bebas menganut apa-apa, maksud begitu kan? Ya, bagian dari itu. Ya harusnya gini, Romo. Justru hari ini, gara-gara Konghucu udah diakui sebagai agama, ya kan? Mau nggak mau itu fenomenanya kita dimatakin, kita ngikutin orang lain. Ada doktrin, ada yes or no, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, segala macam itu jebakan sampai dibuat dalam anggaran dasar dan segala macam itu. Dulu nggak sebenarnya. Bagi kita yang penganut kebebasan dalam arti itu, ini kemunduran, gitu loh. Karena kita terjebak menurut saya dengan apa yang kita contek dalam bahasa saya oleh yang terjadi dalam agama lain. Misalnya rohaniwan Konghucu misalnya. Dia harus ada berbagai tingkatan, karena terus terang kita tuh begini, Romo Yopi. Jadi konseptor utama yang mentranslate ajaran Konghucu, kitab-kitab suci Konghucu itu namanya Haksu Chichain. Haksu itu Mahatma kalau kita terjemah. Dia itu masalah sekolah Kristen tuh. Jadi nuansa kekristenannya sangat kuat. Kalau Romo Yopi main ke kebaktian kita, itu pertama pakai pujian, pakai kidung itu. Di bahasa Indonesia itu semua tuh. Jadi ada istilah kita kebaktian juga tuh. Sekolahnya sekolah minggu juga tuh. Serius. Jadi hari Minggu pun kita berdoa. Itu nyontek teman-teman Kristen. Nyontek habis itu, copy paste. Tapi kebutuhan itu menjadi penting. Karena dulu Orde Baru bilang bahwa yang disebut agama itu harus ada nabinya, harus ada kitab sucinya, harus ada apa aja lagi tuh, macam-macam lah. Pokoknya negara membuat kriteria itu tuh, ya kan?
Akhirnya Konfusius lah kita sebut sebagai nabi. Padahal definisi nabi itu beda-beda menurut tradisi Yahudi dan Islam misalnya. Dimana Islam misalnya punya konteks yang lebih tinggi, rasul. Mencius disebutlah rasul. Pusing kita itu urus itu Romo. Bahkan kita dalam proses pembentukan itu hari ini. Serius, saya harus sampaikan itu. Kalau kita punya banyak perspektif, saya kebetulan di Dewan Pakar Matakin, saya termasuk yang paling muda. Yang lain udah tua-tua senior karena mereka lebih dekat dengan Tuhan sepertinya, ya kan? Tapi ya karena tadi saya beruntung karena saya punya tragus gitu kan, kalau kita pinjam istilah itu, saya diajak gitu kan. Sebenarnya kalau saya tangkap supaya saya nggak protes, karena saya dianggap juga orang yang nyeleneh, gitu kan. Intinya supaya bisa kita mengakomodir semua pendapat. Nah, hal itu semua justru kita juga dalam mencari bentuk sebenarnya. Tapi menurut saya Romo, jadi jawaban saya ini secara personal, menjadi Konghucu justru menjadi orang yang sebebas-bebasnya menurut saya. Dia akan enjoy, dia akan asik pada saat yang sama memaknai puji syukur di dalam gereja gitu misalnya. Dan itu bukan hal yang Konghucu buat marah itu. Karena Konghucu bilang, jika kau jalan bertiga, kau harus salah satu dari mereka jadikan guru. Kebaikan dari mereka kau ambil, keburukan dari mereka kau pakai koreksi diri sendiri. Ketika kau berbeda jalan, tidak usah diperdebatkan, karena yang sama pun, yang rukun itu belum tentu sama. Gitu loh. Apa istilahnya Mario? Iya, yang sama pun belum tentu rukun. Wah, itu clear itu. Karena saya sama istri saya juga suka berantem gitu. Ya kan? Nah artinya dia harus spesifik yang disebut yin yang itu Romo. Jadi yin yang ini gini analogi ya. Nanti Romo sibukkan mungkin gak nyambung juga. Kita ganteng, Mbak ini cantik karena ada pembandingnya. Karena ada yang lebih tidak cantik. Masalahnya kalau muka kita semua di sini sama, konsep ganteng dan cantik nggak ada. Problem kita hari ini kan mengkomparasikan itu, pendek, panjang, segala macam. Jadi itu konteks. Tapi saya terus terang, anak saya kemarin dia sekolah di sekolah Kristen. Papa, bagaimana kalau kayak kemarin perpisahan jadi haleluya yang punya Bon Jovi? Itu kan keren Bon Jovi itu, haleluya, agak rock gitu kan. Mamanya bilang, karena mamanya lahir dalam tradisi yang didoktrin sama rohaniwan yang agak paling benar sendiri, dia bilang gak boleh. Saya sebagai bapaknya, ya yang harus nyanyi itu, karena kita harus memaknai keindahan semua yang ada di dunia ini, dan Tuhan itu gak pernah sepakat kita sama. Jadi Romo, respon saya sebagai respon pribadi, bukan respon institusi. Itulah enaknya salah satu kebebasan menjadi Konghucu. Jadi kita bisa fight, karena nggak ada itu fatwa. Nah, kita adu terus itu gagasan. Cuma nanti akan ini paling diuji nanti. Ya, kayak saya misalnya saya punya kode etik, ya kan? Kita karena saya juga kan rohaniwan Romo. Saya termasuk ya kolega saya sebagian yang agak-agak suci gitu dalam tanda petik. Mereka gak suka dengan style saya. Tapi ada kalimat Mencius yang bilang begini loh, seorang manusia baik itu seperti seorang hatinya anak kecil. Dia berperilaku seperti anak kecil. Saya melihat sosok Frans Magnisuseno begitu tuh. Saya melihat Gus Dur begitu tuh. Dia nothing tulus. Jadi right or wrong itu sederhana dia gak panjang-panjang pikir. Ya, menurut saya begitu. Nah, hari ini kita akan terjebak dengan apa namanya paradoks, ya kan Romo? Paradoks itu ngeri sekali. Misalnya kan, saya memaknai paradoks misalnya anggota DPR yang sopan-sopan itu tapi di belakang korupsi, misalnya. Ya kan? Dalam bahasa agama mungkin kemunafikan dan sebagainya. Dan kita nggak boleh punya generasi itu menurut saya. Karena lebih ngeri. Kalau di dalam tradisi Sampok itu, saya musuh musuh saya itu lebih fair. Yang bahaya itu musuh dalam selimut. Itu yang paling bejat, merusak tatanan menurut saya.
yang affair dan pura-pura baik dan segala. Ini yang harus. Jadi kebebasan itu mungkin yang saya bisa eksplorasi Romo. Terima kasih Romo Yopi, tapi saya mau belajar banyak nanti sama Romo. Tadi saya ngomong sama Adrian, Romo, kapan-kapan kalau sering-sering diskusi ini saya ikutan boleh nggak? Gitu. Karena terus terang, buat saya, buat Konghucu itu begini berdoanya orang Konghucu. Tutup berdoanya gini, bahasa Indonesia ini. Tidak keluh gerutu kepada Tiang, tidak sesal penyalahan terhadap sesama manusia, melainkan tekun belajar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menggapai Tao, jalan suci. Masalahnya dalam tradisi Konghucu, Tao itu harus dikembangkan oleh diri sendiri, kata Konfusius. Konfusius gak bisa kasih Tao. Tao itu kita semua udah punya Tao, tinggal kita kembangin atau tidak. Tidak keluh gerutu kepada Tiang Tuhan Yang Maha Esa, tidak sesal penyalahan terhadap sesama manusia, melainkan tekun belajar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Karena perjalanan 10.000 li dimulai satu langkah. Itu yang kita pakai. Dan kalimat dalam tradisi Konghucu, Wei Te Tung Tien, yang itu juga dibuat di Tiongkok. Orang nggak tahu Wei Te Tung Tien, penganut Konghucu itu bisa-bisanya orang Indonesia. Tapi itu ada di doktrin di Sicing. Hanya kebajikanlah Tuhan yang berkenan. Itu digunakan ketika Raja Chou Wuwang menghantam dinasti Shang yang lalu dalam pertarungan The Battle of Wuye di Padang Wuye yang sangat terkenal. Runtuhnya dinasti Shang. Dinasti Shang itu karena Kaisar yang lalu yang punya istri namanya Taji. Kalau di filmnya Sun Gokong siluman rubah. Ya, dilukisin karena dia yang orang pesta seks, yang makan dari darah itu ditumbangin. Nah, terus keluarlah juga kalimat oleh Chou Wuwang itu, puji bugi siang telimli, jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan besertamu. Jadi selama you punya 5 virtue, Tuhan berpihak pada 5 virtue. Itu aja patokannya, dan itu fleksibel dalam konteks ini ya. Gitu Romo Yobi, ya. Makasih Romo. Romo Plater. Mas, jadi pertanyaan Mas ini saya juga bingung sendiri. Karena terlalu tinggi. Ya tapi yang pasti begini Mas, kalau dalam perspektif Konghucu, bahasa saya itu sederhana. Tuhan terlalu jauh buat kita. Dalam bahasa saya ya, bukan berarti tapi Tuhan kasih perangkat semua, aturan, tata kesusilaan, value-value yang ada. Kalau itu yang disebut sama kita oleh jadi path-nya of God, gitu kan, jalan Tuhan. Nah kalau kita follow the rules, kita ikutin dia punya, baru kita bisa dekat. Nah relasi itu bisa didekatkan kalau kita bisa menghargai relasi harmonis kita dengan sama human being, universe, maksudnya alam semesta, automatically baru tadi. Jadi dalam konteks itu Tuhan diresult di ujung. Maka pendekatan Konfusianisme itu beda dengan apa Samawi tadi. Dia beda banget memang. Dia bagian yang dekat baru yang jauh datang. Sembayangnya sama papa mamanya lebih penting daripada sama Tuhan. Gitu loh. Kita bahkan dibolehkan nggak bersembahyang sama Tuhan, tapi kalau nggak sembahyang sama papa mama kita repot kita. Kira-kira bahasa yang ini ya. Tapi ya yang sebenarnya jadi kita punya jawaban. Cuman agama yang mana? Agama yang organizing religion akhirnya jadi kayak partai politik, atau agama yang benar-benar untuk mencari kebijaksanaan dan menggapai tahu itu sendiri? Itu problem kita. Kalau enggak, soal itu kita akan jadi orang yang jual-jual Tuhan. Saya pikir itu. Bisa disebutkan namanya Suster? Baik, terima kasih. Saya langsung saja, kalau tadi pertanyaannya mungkin terlalu tinggi dan bukan susah dijawab, tapi merasa bahwa itu pertanyaannya tinggi bahasanya. Kalau saya sederhana saja. Pertanyaan saya cuma 2. Yang pertama, ya sederhana. Tadi yang dijelaskan bahwa kalau berdoa menurut agama Konghucu itu mulai dari orang tua, karena merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh.
Tuhan itu terlalu jauh, jadi harus melalui dulu orang tua, atau mungkin saya salah dengar ya, tapi tadi yang saya tangkap seperti itu, melalui orang tua dan sebagainya sampai pada ke Tuhan. Nah, mengapa sampai seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu apa ya, kok lupa. Yang kedua adalah setiap kali saya mengikuti doa lintas agama, seperti tadi mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang baru saja. Setiap kali saya mengikuti doa lintas agama, saya juga mewakili gereja Katolik untuk membawakan doa secara Katolik dalam doa lintas agama. Baik itu sudah 2 kali saya mengikuti untuk COVID kemarin, dan juga untuk 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya melihat dari Konghucu tidak ada yang mewakili. Itu kenapa sampai lintas agama itu kan seharusnya semua, apalagi Konghucu kan sudah diakui di negara kita. Kenapa saat itu Konghucu apakah belum bersedia untuk mewakili atau bagaimana? Itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, Suster, terima kasih. Terima kasih, Suster. Silakan saudara. Christian. Terima kasih. Nama saya Tian. Tadi saya lihat berkali-kali nama Tian di situ. Mohon maaf, pertanyaan saya sedikit agak ya, sangat historical approach. Jadi saya pikir saya pernah punya pertanyaan ini dan saya tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Jadi pada kesempatan ini saya mau menanyakan pertanyaan ini. Ada dua juga pertanyaan. Yang pertama itu yang sangat ketat itu. Jadi dalam periodisasi perkembangan keyakinan Tionghoa itu kan kita mengenal ya, ada sebelum Shang kemudian beralih ke dinasti Zhou itu. Nah, itu kan pada zaman sebelum dinasti Zhou itu muncul yang namanya para shaman itu ya, shaman yang mempunyai peran sebagai komunikator antara roh, arwah dan sebagainya itu dengan manusia. Kemudian beralih ke Zhou, jadi mereka itu digantikan oleh para Ru awal ya, yang kemudian nanti berubah jadi Ru saja. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana persisnya transisi dari para shaman ini ke para Ru ini, karena kalau misalnya kita melihat periodisasi dalam peta periodisasinya itu kelihatannya langsung saja begitu. Jadi setelah shaman itu muncul kelompok Ru ini. Bagaimana persisnya transisi mereka itu? Karena kan peran dari Ru ini sudah sangat jauh berbeda dengan shaman yang sebelumnya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, saya juga ingat ya kalimat Kongsi yang menyatakan dia memang mengakui adanya roh, tetapi Kongsi bilang sebaiknya kita jangan terlalu dekat dengan dunia roh itu. Semoga saya tidak salah. Nah, hal-hal semacam itu kan membuat membuat bingung. Misalnya orang-orang awam seperti saya, ada pernyataan seperti itu, tetapi di sisi lain ada pernyataan atau praktik penghormatan yang kadang-kadang dalam tanda kutip kesannya terlalu berlebihan terhadap misalnya tadi orang-orang yang sudah meninggal yang kita sebut sebagai arwah dan roh. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Tian. Bisa silakan dijawab. Oke, saya langsung jawabnya dari Tian dulu supaya ada gampang. Romo, Frater Tian, itu ada Rucang tulis itu dia altering Shangti Tian, itu dari Shang Chou sampai Chunqiu lalu sampai Han dinasti. Itu nanti saya bisa kirim itu bagaimana, enggak jurnal karena saya harus jelasin itu secara detail. Proses dari shamanism yang pakai batok kura-kura, baca oracle, terus dia harus sampai ke scholar para Ru, ya kan? Kalau secara singkat kan itu diputus oleh Chou Kongtan. Jadi
Adipati Wu. Jadi setelah Wenwa, anaknya Wenwa, adiknya Wuwa. Itu panjang makanya ceritanya. Makanya tadi nanti Pak Tian nanti saya bisa kirim itu detail sebagai sebuah jurnal historical approach, dan dia akan jelasin bagaimana proses altering Tian itu from Shang Dynasty until Han Dynasty. Karena awalnya dulu tidak disebut Tian, zaman Shang itu Shangdi, high above, yang maha tinggi. Tian itu pasca Hongxi, pasca Confucius. Gitu ya, Pak Tian. Terus yang kedua tadi apa? Pernyataan. Oh ya, aku percaya ada nyawa dan roh, tapi hendaknya kita menjaga jarak. Terjemahannya gitu. Kira-kira kalau dalam bahasanya Matakin. Yang dimaksud roh itu bukan rohnya para leluhur. Waktu itu dia di kita juga ada namanya eksegesi sebenarnya. Nah, konteksnya pada saat itu dia lihat praktek-praktek orang-orang yang sembahyang para sending. Maksudnya bukan roh para leluhur, tapi roh-roh yang hantu sungai, ya gitu tuh, siluman tengkorak putih gitu kan, yang kayak di Sun Gokong. Maksudnya ke situ. Jadi roh-roh yang tidak jelas maksudnya. Itu kalau kalimat translate yang tepatnya itu. Kongja percaya adanya nyawa dan roh leluhur, dia yakin betul. Jadi sebenarnya nggak confusing tuh. Jadi yang dia maksud roh-roh itu tadi roh-roh yang tidak jelas maksudnya adalah roh-roh yang disembah oleh orang-orang yang nggak tahu maksudnya, yang ini yang segala macam yang tidak jelas. Tapi bukan kepada orang-orang tua. Gitu, latar Tian. Aku pikir bisa sangat clearly menjawab ya. Ya. Terus tadi siapa? Senator Topper soal apa neneknya tadi gimana? Oh ya, saya sangat diterima. Saya sering di komunitas lain maksudnya ketika berdialog komunitas agama. Saya pemegang rekor mungkin dari proses representasi orang-orang Konghucu yang diundang di acara-acara yang justru hostnya bukan kita, dari pihak eksternal. Dan saya menikmati itu bahkan sampai ke overseas gitu. Jadi saya ya sangat diterima karena ya, tadi sebenarnya kalau dibilang Konghucu tadi soal organizing religion terhadap yang ada yang sama ini, dia nggak begitu. Ini sangat terbuka. Jadi kalau orang Konghucu misalnya dia dituduh berhala, nah dia nggak marah tuh, sengaja tuh. Karena kita juga bingung dengan definisi berhala. Patung juga bukan tradisi Konghucu. Kalau di dalam doktrinnya Cusi, di ilmuwan Konghucu di Nakiso, dia nggak boleh pakai patung tuh. Tapi kan sekarang di semua konten Konghucu ada patung. Itu kan pengaruh dari Buddhisme Mahayana. Dulu yang namanya papan arwah itu disebutnya papan arwah, bukannya patung atau foto. Foto belakangan aja ada Kodak tuh tahun 1900 diciptain tuh. Makanya menentukan tepekongnya berangkat atau tidak itu saya tuh. Kenapa? Karena di dalam demokrasi kita pemilihan ketua kelenteng, kita disaring jago-jago. Tapi yang menentukannya itu prediksi dan yang dilempar. Siapa ya? Jadi dia harus positif negatif terbalik. Ya, saya menang tuh. Di lawan bos-bos Tionghoa yang lain. Terus saya the chosen one. Nah, kenapa saya bisa menang? Karena mereka semua sembahyang kan nggak serius. Saya sebelum sembahyang keramas dulu, saya ciacai dulu, puasa dulu. Saya pasti menang. Saya didukung sama mesin back. Jadi pede. Nah itu kalau yang menentukan dia naik atau tidak itu saya, karena saya locunya, jadi imamnya. Yang lain nggak boleh, nggak punya hak. Tapi saya dituntut sebagai leader di situ ya kita harus ciacai itu puasanya tekniknya orang Konghucu vegetarian. Kita harus bayar. Ada banyak tamu di kelenteng saya, dia datang. Gue sering sembahyang, gue nggak pernah dapat hoki gitu. Sembahyangnya salah. Dia mau ketemu Tuhan, ya cuek-cuek aja gitu. Padahal syaratnya sembahyang itu dalam tradisi Konghucu harus bersih. Kayak orang Islam tuh wudu. Dia harus benar-benar serius mau menghadap, mau request. Tapi sayangnya orang Tionghoa lihat kalau sembahyang ke kelenteng, pakai celana pendek. Yang perempuan pakai celana ini. Kalau dia mau ini, nggak sopan. Dia harus belajar sama orang-orang Islam, kata saya.
orang-orang Katolik. Lihat deh, ayo perhatiin di petak 9 kalau tahun baru Imlek. Orangnya segini nih, dia mau sembahyang, aduh kacau ini Cina nih. Nah, itu problem etik sebenarnya. Itu masalah kita semua. Ya, jadi saya nggak punya masalah ini. Kata, suster, ya soal doa lintas agama, teman-teman Konghucu juga kadang-kadang memang kita masih terbatas mungkin waktu itu. Ya orang-orangnya. Jadi kan kalau kita jadi rohaniwan Konghucu, itu beda sama rohaniwan yang lain. Kita nggak digaji, kita nggak ada santunan apa. Jadi kita karena benar-benar diri aja, pengabdian aja. Di rohaniwan Konghucu udah pasti rugi tenaga, rugi waktu, tekor bandar. Belum ada mekanisme yang misalnya dia harus disupport. Saya udah bilang, semua konglomerat Konghucu, semua konglomerat Tionghoa nggak ada yang Konghucu. Cuma Jarum katanya ya, belakangan ngaku ya, ngaku Konghucu Jarum, si Victor, Ko Victor. Jadi ada Ko Victor sekarang. Kalau Imlek nasional dibandarin sama Ko Victor. JCC dia bayar. Tapi saya juga nanti tahun depan saya bayar. Soal sistemnya aja. Nah kita cuma patungan prinsip kekeluargaan. Istilahnya cehunan. Jadi kita saya sekolah ya pakai duit sendiri. Belajar, beli buku, cari sendiri. Belajar sendiri. Tapi belakangan pasca 2000 mulai dibentuk ada sekolah tinggi atau Konghucu, tapi itu lagi proses panjang sekali karena pemerintah juga masih bocengli. Kan Dirjen Konghucu belum ada. Dibohongin juga kita setengah hati. Ya ada gimana orang Konghucu kalau Dirjen kan dia punya anggaran. Kita enggak di bawah sekjen. Tipe-tipe kecil lah masih. Saya mau Gus Yakut kan teman-teman saya ledekin apa ya lu katanya. Sama aja lah. Jadi ini soal keseriusan, yang serius cuma Gus Dur, saya Gus Dur udah berhenti jadi presiden. Gus Dur itu total, yang lain juga semua pertimbangan. Hari ini misalnya, tadi alasan Konghucu ada bentuk dirjen karena jumlah orang Konghucu sedikit. Karena Bappenas perhitungannya, anggaran itu berbanding lurus dengan jumlah anggota. Kan, Rocky Gerung bilang istri dungu. Gimana ini minoritas udah ketinggalan affirmative action. Makanya negara kita ini nggak serius. Presiden Jokowi waktu jadi presiden nggak pernah mau datang ke Imlek Konghucu. Saya ngamuk-ngamuk itu di detik sama segala macam. Basi juga. Lo Gus Dur, SBY, Pak Jokowi cari, Anda cari, nggak ada. Presiden, saya bilang waktu saya diskusi di mana tuh, nggak serius. Jasmine nggak serius, gereja nggak, udahlah. Makanya itu semua kalau bisa kita semua yang ada di sini, ada semua yang orang-orang baik, ada semua yang jadi caleg. Untuk berubah itu begitu. Ya kalau saya sih terus terang nggak pernah putus asa. Justru ini seni berjuang. Tapi basi lah. Kalau kita mau ngomong mana orang Konghucu nggak dikasih dirjen dari tahun 2000 kok. Kalau dikasih dirjen, Anda coba cek dirjen Katolik dapat berapa miliar. Ini bisa cetak berapa puji syukur. Nah kita fair aja. Orang Konghucu menyetak sendiri bos. Jadi kalau kita bilang kita udah paling hebat di negara ini, kalau kita dibilang kita warga negara kelas 2, kita bayar pajak orang Konghucu paling full. Orang Konghucu nggak ada yang pakai rompi kuning di KPK. Ini kalau saya lagi menghibur anak-anak muda, ini bocoran aja. Nggak ada yang jadi pejabat, nggak ada yang jadi menteri, nggak ada yang jadi jenderal, nggak ada yang jadi dirjen, nggak ada. Kita nggak ikut merusak negara ini, minimal saya menghibur aja. Gitu. Nah ini tantangan buat kita. Kita itu teman-teman menjadi Indonesia itu harus serius. Karena Garuda nggak ada di sini. Jadi Garuda itu, si founding parents kita itu bikin Garuda itu kan begini nih, berikan Bhinneka Tunggal Ika itu, dia cekrem tuh. Kita tahu filosofinya. Kalau Bhinneka Tunggal Ikanya coplok, bahasa Bogor coplok tuh, lepas. Garudanya gini bos, tumbang.
Kita ini bangsa yang dibangun karena kita berbeda. Dan Tuhan itu nggak pernah sepakat kita sama. Udah, kita beda. Itu masalah kita. Bayangin nama kita, kalau generasi kita masih sampai kepikirannya kayak gitu. Kayak kemarin pendukungnya Donald Trump di Capitol Hill soal siapa? Black Lives Matter. Setback. Karena Tuhan itu kan adil, nggak peduli orang mana, anak siapa. Atau yang dijanjikan Tuhan cuma orang Yahudi ya? Ya kan? Yang di ini, enggak saya pikir. Kita semua punya hak yang sama. Kita punya hak yang sama karena Tuhan adil. Kita sepakat itu. Nah ini tantangan kita. Makanya kita harus tetap optimis. Orang-orang baik tetap harus menyerangi. Nah Konghucu selalu bilang, makanya kita gak pernah usaha, berhentilah mengutuk kegelapan. Kita nyalain aja lilin kita. Biarpun dikit, kecil, Patris, gelap apa tadi terang, kita menerangi. Saya pikir itu, ya. Dan hari ini Indonesia kenapa belum bisa besar? Karena kemunafikan masih ada di kita. Itu problem kita semua. Mudah-mudahan minimal kita belajar dikit-dikit mengurangi kemunafikan kita. Itu yang paling penting. Dari situ kita ketemu Tuhan. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Chaosang, terima kasih para penanya dan para audiens yang terkasih. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita, khususnya terhadap narasumber kita, Chaosang Kristan, Ketung Tie, Sansai. Dan sekarang kami